Dunia ini sudah tua, sebentar lagi mau kiamat. Dan apa-apa yang terjadi, kita gak perlu jauh-jauh di Gaza ya, yang sekarang di Venezuela, yang Amerika mau merampas pulau Denmark, atau di mana, gak usah jauh-jauh. Di Indonesia terjadinya musibah banjir bandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 saat semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 333 000 9097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Destinasinya, tujuannya Masjidil Aqsa itu untuk mengingatkan manusia, mengingatkan kita pada akhir sejarah perjalanan umat manusia di muka bumi. Gimana besok pada hari kiamat manusia ini bangkit dari alam kubur, dikumpulkan oleh Allah di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Padang itu artinya tempat yang rata, mahsyar itu tempat berkumpul. Padang Mahsyar itu di mana? Padang Mahsyar itu negeri Syam. Negeri Syam itu di mana? Negeri Syam itu Masjidil Aqsa dan sekitarnya, yang meliputi Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Itu negeri Syam. Dan itu bumi Padang Mahsyar. Di akhir zaman nanti, umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah SAW merapat ke negeri Syam. Mengapa? Karena pembela Islam besok di sana Imam Mahdi. Lalu Nabi Isa juga pusatnya di negeri Syam. Dan orang ini kalau meninggal di negeri Syam, misalnya meninggal di Gaza, di Palestina, di Syria, di Yordania, itu enak. Karena besok pada hari kiamat, begitu bangun dari alam kubur, sudah ada di Padang Mahsyar. Gak perlu pergi jauh-jauh. Yang repot ini yang kuburannya di Pekanbaru. Ini harus jalan kaki ke sana. Dan jauh ya, karena gak ada pesawat, gak ada apa. Nah, ini Padang Mahsyar, saudara. Nah, dari Padang Mahsyar ini manusia berkumpul selama 50.000 tahun berdiri. Kecuali orang yang rajin sholat 5 waktu. Yang rajin sholat di Padang Mahsyar hanya durasi melaksanakan sholat maktubah. Berapa sholat maktubah? Mungkin 5 menit, 10 menit, dah selesai. Dah masuk surga yang soleh-soleh itu. Kalau yang nakal-nakal ini lama. Dari Padang Mahsyar ini kita digiring melewati jembatan. Yang selamat akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Yang tidak selamat terjun ke dalam neraka jahanam. Nah, ini Isra, saudara. Kemudian untuk apa Rasulullah SAW ini diisrakan? Kalau melihat di dalam ayat itu dikatakan linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda keagungan kami, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan. Jadi selama perjalanan itu Rasulullah SAW banyak melihat pemandangan, tapi bukan pemandangan alam musyahadah ya, bukan pemandangan alam biasa, tapi alam gaib, karenanya malam hari. Nah, apa saja yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW? Sebagian yang dilihat oleh Rasulullah ada yang berkaitan dengan realita terkini kehidupan kita. Ada yang berkaitan dengan realita kehidupan sehari-hari. Ada yang berkaitan dengan keimanan kepada perkara gaib. Ini contoh. Kalau yang berkaitan dengan perkembangan terkini,
Pada waktu Mi'raj, Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, membawa kendaraan yang bernama Buraq. Yang tidak ditugas menjemput Rasulullah malaikat maut, nggak diajak. Mengapa? Karena Isra Mi'raj ini tujuannya menghibur Rasulullah sebenarnya. Kalau malaikat maut diajak, mungkin mengganggu perasaan. Karena malaikat maut ini kalau datang biasanya ada urusan lain. Nah, ketika berjalan pakai buraq, ini ya salah satu yang dilihat. Tiba-tiba ada seorang perempuan nenek-nenek sudah tua sekali, tapi pakaiannya modis, banyak perhiasannya, memanggil-manggil baginda Rasulullah SAW. Kata nenek-nenek ini, Muhammad, Muhammad, tunggu aku. Muhammad, tunggu aku. Muhammad, tunggu aku. Rasulullah gak menoleh. Setelah melewati nenek-nenek itu, Rasulullah SAW bertanya pada malaikat Jibril, malaikat Jibril, siapa nenek-nenek tadi yang memanggil-manggil? Kata malaikat Jibril, nenek-nenek tadi itu adalah gambaran dari usia dunia saat ini. Artinya apa? Pada masa Rasulullah, usia dunia ini sudah nenek-nenek. Yang namanya nenek-nenek berarti sudah sangat tua. Kalau sudah sangat tua, berarti sebentar lagi mau mati. Artinya apa? Dunia ini sudah tua, sebentar lagi mau kiamat. Dan apa-apa yang terjadi, kita gak perlu jauh-jauh di Gaza ya, atau yang sekarang di Venezuela, atau yang Amerika mau merampas pulau Denmark, atau di mana, gak usah jauh-jauh. Di Indonesia terjadinya musibah banjir bandang dan longsor di Aceh, di Sumbar, di Medan. Ini apa? Memang dalam teori ilmu pengetahuan alam, terjadinya banjir bandang itu karena penebangan hutan yang melampaui batas. Itu teori. Tapi dalam pandangan agama beda. Dalam pandangan agama, terjadinya musibah bencana alam itu pertanda banyak kemaksiatan yang merajalela. Karena itu, dan ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir hadhihi ummati khasfun wa maskhun wa qalfun. Akhir umat ini akan dilanda 3 musibah. Apa saja? Yang pertama khasfun, orang-orang yang dibenamkan ke dalam tanah, diamblaskan ke dalam tanah. Amblas. Ini terjadi tahun 2018 di Palu. Terjadi gempa, lalu beberapa kampung itu berjalan dan diblender, dibenamkan ke dalam tanah beserta orangnya. Saya 2 kali lihat ke Palu. Kampung yang pindah tempat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa maskhun. Ada orang-orang yang dirubah rupa. Dari rupa manusia dirubah menjadi hewan. Di negeri kita sampai sekarang belum ada beritanya terjadi. Tapi pasti terjadi. Karena tanda akhir zaman. Kemudian yang ketiga, wa qalfun. Orang-orang yang dilempar. Ini dilempar bagaimana? Ada orang dilempar dari darat ke laut, namanya tsunami. Ya, ini yang terjadi di Palu sama di Aceh. Kemudian ada orang yang ada di darat dilempar dari atas. Ini namanya apa? Tanah longsor. Sehingga menutupi yang di bawah, kan dilempar-lempar ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata takunu dzalik? Hai Rasulullah, itu kapan akan terjadi? Rasulullah SAW menjawab, tandanya ada 3.
Yang pertama, idza zaharatil qainat, apabila telah nampak penyanyi-penyanyi perempuan, para biduanita. Sekarang ini penyanyi perempuan dah luar biasa. Kalau dulu penyanyi perempuan kita lihat di televisi, dulu hanya di TV, dan orangnya mungkin di Jakarta. Sekarang ini dah di kampung-kampung masyarakat kita ya, umat Islam, kalau menikahkan anak mengundang karaoke, keyboard, organ tunggal, yang nyanyi perempuan. Itu nyanyi. Ya namanya nyanyi perempuan ya tidak menutupi aurat, artinya sebagian terbuka, dan penontonnya laki-laki. Coba penontonnya perempuan nggak apa-apa, masalahnya penontonnya laki-laki. Sekarang yang nggak diundang nyanyi sendiri di TikTok. Dah bisa joget-joget, nyanyi-nyanyi. Yang nggak diundang jadi penyanyi. Dah gak ada yang ngundang, nyanyi sendiri aja lah. Mengapa? Ya mungkin nyanyi sendiri dan ditonton sendiri. Nanti dilihat lagi siapa saja yang nonton. Ditengok berkali-kali, ternyata dirinya yang nonton. Ini sekarang ya, ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif, alat-alat musik. Ini gandengannya dengan yang tadi. Jadi ada penyanyi-penyanyi perempuan, lalu alat-alat musik. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, orang-orang pada minum minuman keras. Ini sekarang miras ini biasanya kalau ada hajatan, lalu ada karaoke, malam-malam penjual minuman keras datang, gabung di situ, lengkap dengan minuman kerasnya. Dan minuman keras ini sudah termodifikasi lebih canggih. Sudah ada sabu-sabu, ada macam-macam. Dan di Indonesia sabu-sabu ini pintunya Sumatera. Karena sabu-sabu dari luar negeri, dari Cina, dari Thailand, masuk melalui jalur laut, masuk ke Aceh, ke Medan, ke Dumai, Tembilahan, Tungkal, dan seterusnya. Ini sabu-sabu. Dan ini Indonesia, di Indonesia bagian barat ya, di Medan, di Aceh, ini luar biasa memang. Saya dulu ketika ceramah di pondok-pondok di Aceh, sebagian ada yang nanya pada saya, Kiai, gimana kalau ada orang anaknya ada di pondok, bapaknya jualan sabu-sabu? Saya pikir itu hanya berandai-andai, artinya tidak terjadi, cuma nanya-nanya. Saya bilang anaknya yang mondok ya benar itu, cuma bapaknya itu gak benar. Anaknya belajar agama sudah betul, bapaknya yang jualan itu gak betul. Saya bilang begitu. Kemudian sampai di Medan, gabung-gabung dengan kawan-kawan Aceh, gimana? Iya Kiai katanya. Itu pertanyaan bukan berandai-andai, berarti ada sungguh. Loh kok tahu? Oh, saya orang Aceh. Akhirnya kena musibah seperti itu. Artinya apa? Banyaknya bencana alam, malapetaka ini tidak terlepas dari banyaknya kemaksiatan yang merajalela. Karenanya hal-hal seperti ini harus kita stop. Keluarga kita, saudara kita diajak untuk meninggalkan ini. Mengapa? Daerah ini, Pekanbaru ini ya memang bukan daerah banjir atau longsor, karena gak ada gunung tinggi sekitar sini. Tapi kalau seandainya terjadi amblas ke bawah, digoyang-goyang dikit, wong di sini ini tanahnya tanah gambut, digoyang-goyang dikit bisa turun ke bawah. Dan untuk turun itu bisa. Mengapa? Minyak di perut bumi sudah banyak disedot puluhan tahun dari dulu. Artinya bawah bolong-bolong itu berpotensi untuk amblas. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyaknya kemaksiatan. Kemudian mengapa banyak kemaksiatan? Ini ada hubungannya dengan berikutnya. Setelah Rasulullah SAW berjalan ya pakai burak, tiba-tiba melihat sekumpulan banyak orang. Orang-orang kumpul,
Lah orang-orang ini dipukuli kepalanya dengan batu besar. Ada yang mukul kepala mereka pakai batu besar. Begitu dipukul hancur. Setelah hancur balik lagi. Dipukul lagi hancur. Hancur balik lagi. Terus begitu. Heran ini, dipukul hancur tapi balik lagi. Ini mengapa? Karena kalau hancur terus berarti orang ini mati, istirahat dari azab. Dikembalikan lagi biar sakit lagi. Rasulullah SAW bertanya, malaikat Jibril itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu orang-orang yang malas mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ini kalau masalah sholat ini gimana? Apa ada di Pekanbaru orang yang malas sholat? Mungkin bukan ada, tapi ramai. Hasil survei pemerintah tahun 2024, umat Islam Indonesia yang istiqomah sholat 5 waktu diperkirakan 38%. Yang istiqomah sholat. Yang 62% ada yang bolong-bolong, artinya banyak sholatnya cuma kadang-kadang gak sholat. Ada yang 50-50, kadang sholat, kadang gak sholat. Ada yang gak sholat sama sekali. Ini yang 62. Loh, orang pada pakai berkerudung. Sekarang ini kerudung sudah menjadi pakaian budaya. Artinya orang yang berkerudung kadang gak pernah sholat memang. Malah kerudungnya bagus-bagus yang gak sholat itu. Ini sholat. Kemudian hasil survei juga ya, umat Islam Indonesia yang istiqomah sholat berjamaah diperkirakan 5%. Yang sholat berjamaah 5 waktu 5%. Terbukti ya, masjid-masjid terutama daerah-daerah, kalau zuhur asar itu kadang 2, kadang 3. Kadang muazzinnya sholat sendirian. Setelah azan nunggu agak lama gak ada datang, akhirnya iqamah sendiri, sholat sendiri. Orang datang, mana ini gak ada jamaah, sudah iqamah, nggak taunya sendirian. Kadang-kadang sebagian masjid gak punya imam. Gak punya imam. Saya pernah ya pulang dari pondok di Jambi, mau ke bandara sebelum subuh. Sudah lama. Saya biasanya dari dulu ya pakai sarung, biasanya bawa syal, bawa sorban. Mengapa? Kalau naik pesawat takut dingin, biasanya untuk menutupi hidung biar gak masuk angin. Subuh saya berhenti mau sholat, ternyata saya diminta jadi imam. Waktu itu saya pede, wah mungkin orang ini kenal semua ke saya, kok saya diminta jadi imam. Selesai sholat, mereka nanya, bapak dari mana katanya. Oh ternyata gak kenal juga itu. Mungkin karena songkok putih lalu buat serban, ini mungkin ustadz ini, makanya diminta jadi imam. Ternyata gak kenal juga itu. Artinya apa? Banyak masjid kita gak punya imam memang. Gak punya imam. Mengapa gak punya imam? Gimana punya imam yang istiqomah sholat 38%? Sementara yang gak bisa baca Quran umat Islam Indonesia ini tinggi. Hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2024, umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran sekitar 74%. Artinya gak bisa baca Quran. Kalaupun ada tetangga meninggal dunia, lalu kumpul baca Yasin bareng-bareng, bibirnya bergerak-gerak, itu yang dibaca bukan Arabnya, tapi baca tulisan Latinnya. Kan Yasin itu ada yang versi Latin di bawah itu. Gak bisa Arab. Ini bangsa kita. Mang susah cari imam di negeri kita ini. Orang baca Fatihah ini banyak gak bisa. Kemarin di Pagar Alam, saya di Pagar Alam ada orang tanya, Pak Kiai, saya ini sholat baru dapat 2 tahun. Terus saya diminta
jadi tukang azan. Ya saya azan. Yang repot ini zuhur asar Kiai. Kenapa? Setelah azan saya nunggu imamnya gak datang. Ternyata datang jamaah 2 orang. Dan 2 orang ini seperti saya Kiai, gak bisa baca Quran. Ya karena gak ada lagi, ya terpaksa saya menjadi imam. Ini gimana sholat berjamaah kami? Saya jawab aja, orang yang gak bisa baca Quran, baca Fatihahnya keliru-keliru, itu sah menjadi imam, sah berjamaah, asal makmumnya sama-sama bodoh seperti dia. Jadi orang yang baca Qurannya rusak, itu sah menjadi imam, asal makmumnya sama-sama rusak. Yang batal itu kalau makmumnya pintar baca Quran, imamnya salah-salah, itu batal itu. Saya bilang begitu. Artinya bagaimana di negeri kita ini memang banyak problem saudara. Gak bisa baca Quran. Mengapa angka keawaman baca Quran ini tinggi? Banyak gak bisa baca Quran. Bayangkanlah, ini keluhan dari teman-teman yang punya TPQ. Anaknya masuk TPQ. Biasanya kan metode Iqra. Setelah Iqra selesai lalu baca Quran. Biasanya baca Quran dapat 3 lembar, 5 lembar, belum 1 juz, sudah ditarik sama orang tuanya. Karena dianggap bisa. Dan dicukupkan sekolah umum saja. Nanti sholatnya, Qurannya terserah sekolahnya. Padahal di sekolah umum Al-Quran seminggu sekali. Akhirnya apa? Setelah keluar dari TPQ gak bisa baca Quran lagi. Masyarakat kita ini memang apa namanya ya, kurang peduli pada pendidikan Al-Quran, pendidikan agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang mau belajar Al-Quran. Wa'allamahu, kalau sudah pintar kamu ngajar Al-Quran. Mengapa Al-Quran ini begitu diperhatikan oleh Rasulullah? Karena orang kalau Al-Qurannya bagus, sholatnya bagus dan sah. Kalau Al-Qurannya gak bagus, gak bisa baca Fatihah, sholatnya gak sah. Dan orang sholat baca Fatihah keliru itu boleh bagi orang yang baru masuk Islam. Walaupun keliru gak apa-apa baca Fatihahnya, karena baru masuk Islam. Atau bagi orang yang hidup di pedalaman, di situ gak ada orang yang pandai baca Quran, jauh dari ulama, itu bacaannya keliru-keliru dimaafkan. Tapi kalau orang yang hidup di Pekanbaru, imamnya tadi merdu sekali, bacaannya fasih, kok ada makmum Fatihahnya keliru-keliru dari dulu, gak betul-betul, ini tetap gak sah sholatnya. Karena dia ceroboh, gak mau belajar berarti. Walaupun sholat seperti orang gak sholat, karena gak sah. Karenanya memang apa namanya, pendidikan Al-Quran, TPQ apa itu perlu didukung. Anak itu kalau baru bisa baca Quran, jangan ditarik dari TPQ. Biarkan sampai hatam 1 kali atau beberapa kali. Karena orang baca Quran kalau belum pernah hatam tuh gak bisa fasih, gak bisa lancar. Dan kenyataannya betul, saya ada pondok di Jambi, lalu buka pondok di Pelalawan. Yang masuk ke pondok ini biasanya kan lulus SD, SMP. Ini dites baca Quran rata-rata gak lulus. Apa gak TPQ? TPQ dia, cuma TPQ gak lama, mungkin beberapa bulan, selesai Iqra, lalu naik ke Al-Quran, langsung dicabut sama orang tuanya, dicukupkan sekolah umum, Al-Qurannya apa kata sekolah. Padahal di sekolah Al-Quran hanya seminggu sekali hari Sabtu. Saya tanya sama kawan, istrinya ngajar Al-Quran di sekolah. Saya tanya, berapa kali seminggu? Ini masalahnya Kiai, ngajarnya cuma 1 jam tiap hari Sabtu, muridnya 40.
Gimana 40 orang diajari Al-Quran 1 jam? Apa bisa diteliti satu persatu? Kan nggak bisa. Artinya apa? Kita ini ya, umat Islam ini jangan ceroboh masalah ini. Kalau artinya apa? Kembali kepada tadi, kalau terjadi bencana alam, banyak musibah, itu pertanda berarti banyak kemaksiatan. Kalau banyak kemaksiatan, pertanda banyak orang tidak sholat. Itu kalau banyak kemaksiatan. Karena orang ini kalau istiqomah sholat, rajin sholat, sholat ini akan membentuk karakter pribadi yang disiplin. Itu orang rajin sholat. Orang ini kalau disiplin, dalam bahasa agama bertakwa. Kalau dalam bahasa modern disiplin. Orang bertakwa itu kan orang disiplin kan, orang disiplin agama. Nah, orang ini kalau sholatnya istiqomah, sholatnya ini bagus, akan membentuk karakter pribadi yang disiplin. Kalau sudah disiplin, dia gak akan selingkuh, gak akan sabu-sabu, gak akan pinjol ya, judi apa, gak akan judol atau apa istilah-istilah sekarang itu. Mengapa? Karena sudah disiplin. Makanya sholat ini wajib ditekankan oleh orang tua sejak anak-anak usia dini. Kita ini kalau punya anak usia 7 tahun wajib dijaga sholatnya. Kalau anak dibiarkan gak sholat, anaknya gak berdosa, bapaknya ibunya yang berdosa. Kalau sudah umur 10 tahun, anaknya gak mau sholat, orang tuanya wajib memukul. Sekarang ini gak ada orang mukul anak, jarang-jarang. Karena kalau bapaknya yang mukul, nanti ibunya lapor polisi. Kalau ibunya yang mukul, bapaknya ngurangi belanja. Ya macam-macam sekarang ini. Makanya sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis-shalah li sab'in. Kamu harus menyuruh anak-anak kamu sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Kalau anak dibiarkan gak sholat, anaknya gak dosa, bapaknya ibunya yang dosa. Kalau di Jawa itu enak karena ada pondok anak-anak di Jawa. Pondok usia SD itu ada. Dan ada yang mengurus makannya, bajunya, ada yang ngurus sholatnya. Biasanya istiqomah sholatnya. Kalau di Sumatera ini belum ada. Yang ada pondok lulus SD. Di Jawa usia SD pondok-pondok itu ada. Enaknya di Jawa. Nah, artinya apa? Antara sholat dengan musibah yang ada sekarang ini ada hubungan. Ketika banyak terjadi bencana alam, pertanda banyak kemaksiatan. Ketika banyak maksiat, pertanda banyak orang tidak sholat. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau saudara punya bawahan, punya apa, kok nakal, sholatnya diperbaiki. Ini ada cerita, ada guru kami cerita di Jawa ya. Ada kepala PLN sowan, mungkin sekitar 25 tahun yang lalu. Ada apa? Ini Pak Kiai, gimana bawahan kami ini banyak yang korupsi, keuangan banyak bocor, keuangan ini gak masuk ke atas. Akhirnya apa? Kata Kiai itu, gini aja lah, sebulan sekali kumpulkan seluruh jajaran dan karyawan kamu. Terus apa Kiai? Saya mau ngasih pengajian. Bulan pertama Kiai ini mengajar cara wudhu yang baik. Diajarkan wudhu yang baik, dah wudhu. Bulan kedua diajarkan bacaan-bacaan sholat yang baik. Cara bacaan sholat yang betul yang baik diajarkan. Bulan ketiga diajarkan gerakan sholat yang baik. Bulan keempat melanjutkan praktek sholat yang baik. Setelah wudhu dan sholat itu diajarkan secara maksimal baik, beberapa bulan kemudian kepala PLN itu lapor, alhamdulillah Pak Kiai, katanya. Apa?
setelah karyawan saya diajari cara wudhu dan cara sholat, angka kebocoran bisa ditekan hampir 100%. Hampir gak ada yang korupsi. Ya ada lah, cuma tinggal dikit itu. Mengapa? Karena orang sholatnya sudah baik. Makanya sholat ini penting saudara. Saudara kalau punya anak, sholatnya dijaga. Bukan hanya dijaga, bacaannya sudah betul apa enggak. Suruh ikut kajian praktek sholat atau apa, biar sholat anak kita ini benar-benar maksimal, biar benar-benar sempurna. Karena kalau sholat ini biasa-biasa, apalagi nggak sah, nggak ngefek dalam membentuk pribadi yang disiplin. Dan banyak diperhatikan ya di mana-mana. Saya beberapa kali, kadang orang sudah lebih 50, dia kelihatannya rajin ke masjid, ketika berwudu wudunya tidak sah. Mengapa tidak sah? Ketika membasuh tangan nggak sampai siku. Saya pernah, entah apa di Jakarta apa di Surabaya itu. Ini ya apa nggak sampai siku ini. Dia dari wajahnya bersih, kayaknya rajin ke masjid ini. Berarti wudunya nggak pernah sah. Itu yang laki-laki. Kadang-kadang Perempuan gimana? Perempuan ini kemana-mana kan suka berdandan, ya. Jadi suka make up. Kadang-kadang di perjalanan wudhunya batal. Begitu berwudhu, mungkin karena takut hilang polesannya, bedaknya hilang, nggak dibersihkan dulu, langsung wudhu. Dan itu nggak sah. Saya pernah di bandara Jakarta mau ke Surabaya. Waktu di musola di bawah mau sholat maghrib, entah maghrib, ada ibu-ibu 2 orang wudhu. Wajahnya masih bersih, masih apa? Masih ada bedak sama lipstik. Saya bilang, Mbak, ini wudhu kok masih bagus wajahnya, gak sah loh. Gak sah, harus bersih itu. Ternyata cuma senyum-senyum. Habis itu saya berwudu, lalu sholat maghrib berjamaah. Yang perempuan itu jadi makmum saya juga itu. Artinya apa? Wudu ini juga perlu diperhatikan saudara. Anak-anak kita yang perempuan wudunya bagaimana, yang laki-laki wudunya bagaimana, itu harus diperhatikan. Jangan hanya makanan bergizi aja yang diperhatikan. Sekarang ini makanan bergizi di mana-mana diperhatikan, sampai mabuk yang makan itu. Banyak kasus ya, katanya makanan bergizi tapi yang makan malah sakit di beberapa daerah itu. Nah, kita ini umat Islam yang perlu diperhatikan ya ini ibadah sholat. Karena apa-apa yang terjadi dalam kehidupan itu tergantung sholatnya. Negeri kita ini negeri yang kaya sumber daya alam. Apalagi Riau. Riau ini sumbernya minyak. Tapi walaupun Riau ini sumbernya minyak, di Riau di SPBU di mana-mana kadang antrian 1 kilo. Katanya punya minyak, kok antrian 1 kilo. Di Sumatera tempatnya sawit. Betul. Walaupun tempatnya sawit, dulu orang Sumatera pernah bingung cari minyak goreng itu. Padahal sawitnya ada di belakang rumah. Minyaknya kemana? Gak ada. Mengapa? Ini sumber daya alam kita tidak berkah pada kita. Mengapa gak berkah? Karena kemaksiatan merajalela. Orang tidak bertakwa. Mengapa kemaksiatan merajalela? Karena banyak orang tidak sholat. Jadi memang saudara 95% umat Islam Indonesia ini aktif berjamaah setahun 2 kali. Itu yang setahun 2 kali itu ya itu umat Islam namanya. Kalau ingin tahu jumlah umat Islam, lihat pada sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu masjid-masjid itu sampai pasang terpal di luar ya. Gak cukup masjid-masjid itu. Sampai parkiran dibuat sholat juga kalau Idul Fitri, Idul Adha. Itu jumlah umat Islam.
Tapi orang-orang yang Islamnya sempurna, orang-orang yang beriman, ya bisa dilihat dalam 5 waktu di masjid. Berapa persen itu? Kan hanya tersisa sekitar 5%. Saudara kita ini ada yang ke masjid seminggu sekali ada. Itu sholat Jumat. Ada yang 5 waktu, ya setiap 5 waktu ke masjid, kan begitu. Ya macam-macam lah, macam-macam. Nah, ini diantara yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW di dalam perjalanan Isra, ya. Kemudian lagi Rasulullah SAW berjalan lagi sampai tiba di Masjidil Aqsa. Ini diloncat-loncat ya. Karena kalau kisah yang dilihat Rasulullah SAW diterangkan semua, mungkin sampai subuh gak selesai. Karena banyak yang dilihat yang perlu diterangkan. Cuma yang terpenting sekarang ini masalah sholat. Karena sholat ini ya memang sangat penting lah. Dan saudara kita banyak kurang peduli pada sholat. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian kendaraan buraq itu diikat. Lalu malaikat Jibril mengumandangkan azan. Begitu azan berkumandang, para nabi, para rasul datang ngumpul. Azan berkumandang. Setelah para nabi, para rasul berdatangan, malaikat Jibril mengumandangkan iqamah. Begitu iqamah, para nabi, para rasul berbaris, bersaf-saf mau salat, menunggu imam. Lalu malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah SAW, meminta beliau menjadi imam salat. Nah, ini artinya apa? Pelajaran dari ini yang bisa kita ambil, pertama, Rasulullah SAW itu berarti makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna, makhluk paling hebat. Ya pokoknya makhluk paling bagus lah. Itu Rasulullah SAW. Karenanya yang menjadi imam itu memang dianjurkan yang paling bagus memang. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, makhluk paling utama, makhluk paling sempurna, maka barokahnya juga mengalir kepada umatnya. Umatnya Rasulullah SAW adalah umat paling mulia, umat paling utama. Itu umatnya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, pesan yang bisa kita ambil yang kedua dari peristiwa ini berarti menunjukkan tentang kehidupan alam barzah. Bahwa para nabi, para rasul, orang-orang beriman yang sudah wafat itu hakikatnya masih hidup, yang disebut dengan hidup di alam barzah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, beramallah kalian, ayo kalian beramal. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian. Artinya apa? Amal apapun yang kita lakukan Allah pasti melihat. Karena Allah pasti melihat, Allah pasti membalas amal kita. Kemudian ternyata yang melihat amal kita bukan hanya Allah, tapi juga wa rasuluhu. Rasulullah SAW juga melihat amal kita. Rasulullah ini melihat amal kita. Ini Isya ya, Isya, karena Isya kita break untuk azan dan sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya kita lanjut lagi. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan keluarga kita jadi orang yang istiqomah sholat, rajin sholat. Kita sendiri diberikan kelembutan hati untuk semakin meningkatkan ibadah sholat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.